Apa yang kita akan hasilkan dalam keseharian kita sangat tergantung bagaimana kita mengoptimalkan tidur malam kita. Banyak orang yang mengabaikan tidur malam untuk sekedar mengejar target menyelesaikan pekerjaan di malam hari. Namun sejatinya berakibat buruk kepada produktivitas harian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita mengoptimalkan tidur malam kita untuk peningkatan produktivitas harian kita dalam kehidupan sehari-hari. So, tonton video ini hingga akhir sehingga kita dapat memahami bagaimana caranya kita mengatur tidur malam kita untuk kepentingan produktivitas harian kita. Dengan beraktivitas dan bekerja di malam hari, mungkin kita berharap ada imbal balik yang lebih dari aktivitas malam hari kita setelah seharian beraktivitas di siang hari. Meningkatkan kinerja mungkin, pencapaian yang lebih banyak mungkin, atau sekedar untuk memberikan hiburan bagi tubuh kita, refreshing, untuk memberikan relaksasi kepada tubuh kita dengan ngopi dan hahaha dengan orang-orang terdekat kita atau dengan kolega kita. Namun sebetulnya cita-cita dan keinginan ini bertolak belakang dengan regulasi tubuh kita. Secara alamiah sebetulnya tubuh kita ketika gelap itu sudah melahirkan dan memunculkan hormon tertentu yang akan bekerja untuk merehatkan dan melakukan recovery di dalam tubuh. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika kita tidak tidur di malam hari akan merusak regulasi di dalam tubuh kita. Ritme sirkadian di dalam tubuh kita akan sangat terganggu. Satu kali mungkin kita tidak tidur di malam hari tidak ada masalah, tetapi kita butuh prakondisi untuk itu. Karena secara alamiah memang tubuh kita malam hari itu secara otomatis akan ada rasa kantuk dan kita harus menuruti rasa kantuk itu dengan istirahat dan rebah, kemudian tidur lelap. Nah, beberapa hal sebetulnya yang akan menjadi akibat dari kerusakan regulasi tubuh itu, terutama pada ritme sirkadian tubuh kita. Kondisi ini sebetulnya ada pemicunya. Dalam teorinya, ketika kita tidak tidur satu malam atau gangguan tidur di malam hari, satu hari saja kita butuh proses 1 hingga 2 hari untuk melakukan recovery terhadap gangguan sirkadian di dalam tubuh kita atau regulasi di dalam tubuh kita. Untuk itu, kita perlu benar-benar memahami sebetulnya secara metabolisme tubuh kita itu seperti apa. Dalam konsep kehidupan manusia, malam hari itu adalah tempatnya dan saatnya kita mengistirahatkan tubuh. Lalu di siang hari itu dah saatnya kita beraktivitas secara penuh dan dapat memfungsikan dan mengoptimalkan siang hari kita sebagai upaya untuk membentuk kinerja dan melahirkan produktivitas. Umumnya kita tidak tidur di malam hari karena beberapa hal, diantaranya adalah faktor tuntutan sosial, gaya hidup dan kehidupan, pertemanan, dan lingkungan kita akan mempengaruhi bagaimana gaya hidup malam kita. Kita nongkrong karena gaya hidup kita. Kita ngopi dan sekedar duduk-duduk santai di sebuah cafe shop itu adalah bagian dari gaya hidup kita, bahkan juga mungkin tuntutan dari sosial kita. Selain itu, pada umumnya kita beralasan bahwa tidak tidur malam karena tuntutan pekerjaan dan pencapaian target tertentu di dalam pekerjaan harian kita. Yang ketiga, bisa jadi kita tidak tidur malam karena faktor penggunaan perangkat elektronik yang berlebihan. Sinar biru dari perangkat elektronik kita akan mempengaruhi kinerja tidur malam kita. Berikut ini adalah tips bagaimana kita mengelola tidur malam kita untuk mengoptimalkan kinerja harian dari tubuh kita. Kualitas tidur kita akan sangat berpengaruh kepada
produktivitas harian kita. Nah, yang pertama, atur regulasi tidur kita. Pastikan kita tidur sebelum jam 10 malam. Usahakan kita menghindari 1-2 jam tidak konsumsi apapun kecuali minum sebelum kita tidur. Yang ketiga, pastikan kita sudah meninggalkan gawai atau gadget kita atau semua perangkat elektronik 1-2 jam sebelum kita tidur. Yang berikutnya, usahakan bagaimana menciptakan tempat tidur yang senyaman mungkin dan pastikan tidak ada lampu di dalam kamar sehingga kita bisa tidur dengan lelap. Yang terakhir, pastikan olahraga yang teratur. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mengatur pola konsumsi kita. Hindari makan 1-2 jam sebelum kita tidur. Pastikan kita mengkonsumsi sumber bahan makanan yang memang membuat tubuh kita lebih nyaman. Hindari asupan karbohidrat yang berlebihan karena akan berakibat buruk kepada kualitas tidur malam kita. So, sahabat, mengupayakan tidur malam yang berkualitas artinya kita sudah akan membentuk produktivitas harian kita yang lebih baik. Mengorbankan tidur malam kita berarti kita mengorbankan produktivitas harian kita. So, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan kita untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.